yang nggak terkenal. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Support channel ini supaya terus berkembang ke depannya. Oke, enjoy video. Dapatkan buaya di match pertama itu bakal banyak banget buaya-buaya yang didapetin berikutnya. Oke, kalau gitu dari Johnny santai ada Aura. Sedangkan dari gue sendiri gue bisa agak sedikit berharap mungkin ke arah Evo Sport. And that's it, ini dia. Langsung kita bakalan masuk ke match pertama kita pas ya. Di map Bermuda. Johnny santai, here we go. So, ini dia GoPay Arena Championship. Yes. Di match pertama map Bermuda untuk grup A. Sudah ada beberapa tim yang turun. Dranix Vendetta di area observatory. Ada Red Bull Rebellion juga menuju ke area shipyard. Tapi kalau gua nggak salah ini kenapa pesawatnya atau area bawah map semua ya? Lu lihat di Factory. Ini di Triangle kota sendiri, di Triangle City sendiri dari Factory, Pochinok, Mars Electric ini banyak banget yang bakalan turun. Gue agak sedikit bingung di sini yang mana Star 8 apakah ini dapat fire? Oh, sudah mulai firing di area Factory di mana dari Gary mendapatkan satu knockdown ya menuju ke arah dari tim Starret. Coba untuk dikejar mendapatkan satu pick up lagi. Dua orang tapi masih ada follow up damage dan tiga orang sudah terkena dari seorang Gary. Wow. Early fight yang cukup mengejutkan dari tim Starret harus dipukul mundur oleh Gare. Ya, yang mana tadi awalnya dari tim Star 8 gue rasa dia memutuskan buat early fight di wilayah Factory. Tapi dia notice adanya dari tim Bigetron yang turun di situ. Dan juga sehingga kalau misalkan dia mau ke oh my god, tapi ada First Raider di sana yang udah berhasil mendapatkan tim exchange full ya. Oh, balik lagi. Ada banyak banget yang memang dari tim-tim tadi kalau gue lihat dari arah pattern turunnya itu bersinggungan. Kayak dari ada dari BTR sendiri lawan Star ya, tadi ada FR juga lawan tim lainnya. So memang untuk di match pertama ini masih pembacaan untuk setiap timnya. Mungkin aja nanti ada evaluasi setelah ini bakalan bener-bener ngebagi. Lu bisa lihat di area pick sendiri itu kosong. Itu dia, dan kalau misalnya kita lihat juga tadi di wilayah Captain bakalan ada tim Onyx juga yang udah mulai bakalan ketemu sama musuh ya. Tapi balik lagi sih, kalau ngomongin soal Star 8, gue rasa dia agak sedikit tersurprise, tercaidak juga. Mungkin dia pikir dari tim Bigetron itu bakal ngarah ke Sentosa, tapi ternyata enggak. Dari tim Bigetronnya juga mutusin buat war di Factory sampai akhirnya emang notabene tadi mutusin buat mundur, itu udah nggak bisa. Dan gue rasa di situ ada perang juga antara Pet Falco. Kita tahu sendiri sekarang. Falco itu emang bener-bener penting banget buat digunain ya. Sebenarnya Falco sendiri kadang-kadang gini, gue sendiri untuk penggunaan Pet Falco ini memang cukup krusial banget ya. Memang ada cara-caranya yang bener-bener jadiin suges antara misalkan ya, lu pakai Pet Falco sama-sama Max nih. Itu kadang-kadang ada yang lebih cepat turun duluan, ada yang enggak. Dan untuk sementara itu kita beralih dulu, ini ada Devito yang sangat berbahaya sekali ya, terkena knockdown juga. Udah harus di knockdown, yang mana ada satu pemain Onyx yang udah mulai ada di sana di rumah beton kuning atas di bagian depan wilayah Cape Town. Apakah masih bisa di-revive? Sudah terlihat Lixkey sudah mulai men-tapping dengan M60-nya. Bagi yang cukup ini ya, cukup adil juga ya, setengah Cape Town diambil oleh setengah tim. Tapi di sini sudah mulai ada pressure karena dari Devito sendiri nampaknya masih coba untuk dilakukan revive dan sudah berhasil. Yang mana kali ini gue lihat moving yang dimiliki sama Onyx itu sendiri benar-benar baik banget. Lu bisa lihat ya, setup yang mereka punya tuh rapat. Tapi balik lagi harus diwaspadain karena bisa jadi juga counter surprise buat mereka. Ternyata ini dia yang gue bilang. Dan bisa dapetin satu knockdownnya, namun dari seorang juga Jars langsung mengeliminasi salah satu player dari tim Rosugo. Namun masih ada Ergan dan juga tiga pemain Rosugo lainnya. Devito kembali lagi untuk di knockdown, tapi masih coba untuk di firing dari arah sebelah sini. Dan Ergan bisa mendapatkan satu halangan yang cukup berat. Ya, yang mana kali ini juga sebenarnya Wiza juga bakalan bisa untuk di revive, tapi hati-hati Ergan. Karena dari belakang juga ada musuh. Nah, ini dia udah mulai ketahuan. Backstep yang cukup baik dari seorang Abax, tapi ini cukup keluar berbahaya banget, langsung dibalikin. Tapi masih ada follow up damage juga dari seorang Wiza. Ergan mendapatkan satu knockdown kembali. Awal yang kurang baik untuk tim Rosugo Veda tentunya di sini. Ya, yang mana gue rasa dari Rosugo sendiri harus dipaksa mundur. Kali ini udah nggak bisa terlalu memaksakan. Ada satu player selain Devito ya. Kalau Devito udah nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi satu player yang lain gue rasa dia masih bisa kalau emang mau escape dari sekarang. Karena kalau misalkan dia lihat di sini live-nya juga masih 37. Ini benar-benar masih early banget daripada harus pulang nggak ada poin. Tapi kita langsung turun lagi di Sentosa. Menarik Sentosa. Markas selamat dari tim EVOS Esports. Gue kangen banget lihat EVOS di sini. Jadi rindu ya kita. Jadi flashback. Karena memang Sentosa sendiri, dulu kita tahu mereka bisa sampai juara dunia ketika turun di Sentosa. Yes, itu dia. Tapi kali ini dari Siren juga emang punya wilayah Sentosa dan menghuni cukup lama ya.
Menarik sekali. Jadi ada beberapa penghuni Sentosa yang satu balik lagi setelah sekian lama ditinggalkan, yang satu memang penghuni tetap dari Sentosa sendiri, yaitu dari Siren. Yes, dan tapi Siren sendiri juga menarik menurut gue, mempunyai strategi yang cukup baik di mana sekarang lu bisa lihat sendiri udah satu orang terkena dari tim EVOS Esports juga. Yes, kali ini Abu juga harus di knockdown. Mr. 05 masih open vision. Sadar dia kalau ada musuh di depannya. Dan kali ini Mr. 05 bakal coba ngerasingnya pakai P90 ya. Bukan pakai shotgun, masih belum dapetin senjata andalannya. Betul aja Devito, nggak bisa untuk keluar dari sergapan yang dilakukan oleh tim Onyx Olympus juga. Dan kembali lagi dari Abu sudah berhasil tereliminasi. Waduh, EVOS Esports harus kehilangan satu pemain ya. Sebenarnya kalau misalnya gue lihat dari moving yang dimiliki sama EVOS sekarang, dia cabut sih. Kayak back off dulu, masih early, atau mungkin bakal coba cari counter play-nya seperti apa. Karena balik lagi ya, EVOS mau berapapun orang ya, mau sisa berapa juga Gak masalah ya? Gak masalah. Gak masalah, bener. Gak masalah, kayak easy peasy gitu ya. Iya, walaupun dari Sam13 sudah menerima hit damage yang cukup sakit, seperempat damage sudah mulai hilang dari arah tim Siren. Langsung melakukan flanking dari seorang Justin. Jump shot di sana dengan menggunakan XM8-nya, tapi nggak ada tapping yang terkena. Sudah mulai ada follow up, langsung dikejar oleh seorang Kruger. Street melakukan covering up, tapi dari Sam13 mendapatkan satu knockdown dari tim Siren. Raw masih mencoba untuk following up dari Mr. 05. Dari arah belakang juga sudah mulai datang Sam13. Erik 1 lawan 2 Dikoy. EVOS harus tumbang di peringkat ke-11. Wah, itu tadi sih emang udah kayak agak sedikit kacak sih. Jadi ketika Sam13-nya terkena damage yang cukup banyak dan Justin juga mulai majuin 2 orang sekaligus bersama orang Siren, tapi ada Adam di sini yang udah mulai fight. Oke, fight Adam sendirian melawan 3 orang dari tim Siren yang harus mengejar dari keberadaan Adam. Rostugo Veda hanya puas di peringkat ke-10 di match pertama. Ya, yang mana balik lagi ya, kita ngomongin soal team fight yang tadi ada di Sentosa. Sam13 gue rasa posisinya semua udah matang dari EVOS sendiri. Dia nungguin lawannya buat maju ke arah depan. Cuma yang disayangkan adalah ketika emang benar-benar Sam13 udah terkena damage yang cukup banyak, Justin itu ngeracing ke arah Sam13 itu berdua. Jadi memaksa Sam13-nya juga buat dipukul mundur, tapi ada Rhaegar sudah terkenok dari arah tim lainnya, dan Rhaegar nampaknya sudah mulai terculik juga dari seorang duta Brazil di area lain ya. Nampaknya Rhaegar sendiri agak sedikit terpisah dari Gare dan Ikam ya. Yes, ini dia yang gue bilang ya, jangan LDR, jangan suka LDR, hati-hati gitu kan. Kalau misalkan looting, LDR, moving, LDR, rawan terculik gitu. Karena ini kalau menurut gue juga kan no gun skin stat ya. Mau kemana Gare? Hati-hati Gare ya kan. Jalan maju. Ada satu squad di rumah LB. Pecah pala ya kan. Makanya cukup berbahaya. Boss Titan yang baru saja keluar dari area Rim 6 tadi sudah mulai melooting juga di area sana, mendapatkan resource yang cukup banyak tentunya. Dranix Vendetta, Observatory, free looting, di Graveyard gak ada tim lain, di Katulistiwa juga gak ada tim lain, harusnya keluar dengan resource yang cukup banyak. Lu bisa lihat, Phase 4 ada Glue Wall 3 biji juga, dan masih ada medical kit yang cukup banyak. Itu ada 7 juga. Luar biasa banget resource-nya. Ya, 9 tim 29 pemain kali ini masih di zona pertama, tapi gue bisa bilang ini lumayan cepet temponya kali ini. Karena sekalinya benar-benar harus tusunnya full tim ya. Oke, tadi ada Aura tuh. Aura nih bos, duta Brazil. Ini dia. Ada frontal. Ini yang saya suka, pasti kolom komen rame ya. Iya, rame banget ini. Wah, bener-bener. Bang, aku mau nanya lah langsung lah. Aura mana bang? Do you ready to win gak bang? Udah bukan do you ready to lose kalau lawan yang main. 2 kill udah dapetin. Wah, luar biasa. Duta Brazil. Dan Aura Ness yang setelah sekian lama kita tunggu-tunggu. Iya, finally mereka datang lagi untuk memberikan penampilan yang luar biasa baik tentunya. Gue shout out banget sih sama GoPay Arena Championship. Karena banyak banget survivor Free Fire yang memang merindukan kehadirannya Aura Ness untuk ada di kompetitif online. Merindukan benar-benar gameplay mereka bermain di kompetitif aja. Untuk bisa melihat mereka tuh udah luar biasa banget. Dan ini dia ada Next Circle, udah ada pembacaan info zone juga. Bakalan bergerak sepertinya ke arah Clock Tower, Bima Sakti, dan juga sebagian Katulistiwa dan sebagian Pick. Dari tim Aura di sini yang masih di luar zona, dan Onyx Olympus. Dan ada Siren juga masih jauh banget berada di bawah. Siren memang kalau menurut gue mempunyai gameplay seperti ini. Nanti dia pasti nyari vehicle atau enggak ini udah strike to the circle juga, karena nggak mungkin berlama-lama di luar circle, sakit juga damage-nya. Dan Siren pasti nanti langsung
coba untuk masuk ke tengah circle. Iya. Itu biasanya gameplay yang dimainin sama Siren ya. Dia clearing up dulu Sentosa, musuhnya udah dikalahin juga tadi dan resource-nya udah dihabisin juga. Setelah itu objektif mereka biasanya langsung coba masuk ke dalam tengah circle kalau mereka dapat kendaraan. Kalau nggak dapat kendaraan pasti mereka langsung cuma nyisir di pinggiran circle aja gitu. Betul, yang mana di meta yang sekarang ini banyak banget emang beberapa tim yang memutuskan untuk bermain di luar zona ya. Bahkan dari Betul. EVO sendiri pun gue sempat lihat Sering dia ya? punya meta permainan yang seperti itu. Tapi kali ini ada Onyx Olympus yang mana tersisa 3 orang. Sepertinya bakalan langsung masuk ya ke next zone ya. Aman, yap. Circle-nya udah masuk. Mereka dapat di rumah sabun area pick. Ini nggak ada tim lainnya yang berada dari sana juga tadi kalau gue lihat. Walaupun mereka tadi sedikit telat masuk ke dalam circle, tapi it's okay. Sekarang sudah aman juga. Yep. Dan Red Bull Rebellion yang sudah mulai datang. Ini salah satu tim yang sedang gue pantau Climb untuk up ya? Iya, climb up banget nih. Gue lagi ngeliat mereka bener-bener in banget di competitive Free scenes Fire. Free Fire, betul. Dengan kemarin juga masuk di grand final untuk di official turnamen. Sekarang mereka nunjukin lagi bahwa mereka pantas gitu. Itu Untuk di GoPay Arena Championship. Pastinya, dan kita bakal lihat seperti apa gameplay yang dimiliki oleh tim RBR. Tapi kali ini ada Dranix yang udah mulai memanfaatkan Oh, patahan. Jarang-jarang nih ada yang main di patahan Bima sini ya. Kayak Oke. gue baru lihat kali ini nih ada Dranix. Ya ini benar-benar menarik ya. Dia munculin suatu meta lagi dan ini bisa jadi hal yang diambil Ya. atau hal yang dievaluasi dari tim Dranix. Kalau misalkan circle-nya condong ke arah Bima Sakti, ke arah Ya. Hanggar, apa yang bakal mereka lakuin untuk setup? Dan ternyata ini setup ya. Gue suka banget sih sebenarnya sama setup yang dimiliki Dranix tadi. Sebenarnya kalau dari posisi Devil yang ada tadi di Sutet itu nggak akan kena hit sama yang di rumah L. Betul. Dan bisa nyayur juga yang datang dari Clock Tower. Tapi ini Wah. dia pelakor gaming UFV drone. Nah, dari ada UFV yang lewat tadi, Aduh. satu player dari tim Bigetron harus dipulangkan. Langsung meninggal ya, Oh iya, langsung terkapar meninggal. kayak gitu ya. Sulit banget karena ada Bareta juga tadi yang dipakai sama tim First Rider, dipegang oleh salah satu playernya itu dari D1. Jadi sulit juga untuk lu stay di tower terus ada yang pegang AWM atau enggak Bareta itu udah enggak kelok gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, yang mana kali ini juga dari First Rider Alpha udah mengumpulkan 5 poin kill. Sementara Ikam juga udah sendirian, nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia juga ada di tower, sebenarnya bakal sulit. Tapi it's okay karena dari Begatron sendiri udah ngumpulin 3 poin kill. Gue rasa dari Betul. Ikam sendiri nggak akan coba moving terlalu banyak ya. Apalagi dia juga udah natis kan tadi Gare mati 1 tower kan sama dia kan. Nih Ikam hanya harap circle-nya nggak bakal keluar dari tower dia dan bisa masuk ke Top 2 malah. top 2 dan top 3 juga ya. Iya. Itu bisa banget kalau misalkan circle-nya ke arah sana. Kita masih menunggu circle selanjutnya walaupun tadi sudah ada info box yang dipakai juga ya. So Yes, ini circle-nya wah ini padat banget, padat Waduh. merayap dari tim-tim yang masih di luar circle. Kayak Star 8, Lone Survivor dari Papa masih sendirian ada di area Clock Tower dan ada Siren yang tersisa 3 orang coba untuk masuk juga pastinya ke dalam circle. Ya, bahkan RBR sendiri dia kali ini bakalan terhampit posisinya sama Dranix dan juga First Rider. Sedangkan Onyx kali ini bakalan coba untuk masuk ke dalam Nah. zona. Kita lihat duluan. Ini gue suka banget. Perang Kenapa? pasti dari Onyx bakal nabrak rumah L dulu sebelum mereka dapetin objektif untuk stay di dalam circle. Tapi dari First Rider udah mulai moving masuk ke dalam tower ternyata. Iya. Wah ini tepat banget sih harusnya Ketahuan. waktunya. Hati-hati karena di sini juga First Rider bakal coba jalan ke tower bener-bener open field dan bahkan ternyata udah sampai Oke ya di udah sana. sampai betul dan ada yang Ikam. pakai kaleng juga di area bawah dari tim 1 dan sudah mulai terkena. Oh, Bigetron Beat sudah harus tereliminasi. Ada Aimfoy yang coba untuk melakukan Bos. firing atau berjalan. Ternyata bos tadi yang menggunakan kaleng dan coba untuk naik ke atas tower tapi sudah terkenok. Dia nampaknya memegang atau mendapatkan salah satu senjata yaitu dari M79 dari seorang Marley. Tapi Yes. sudah harus tereliminasi dari seorang Kojak. Ya, kali ini juga bakal coba ditahan. Oke, dikeker Oke. launchernya apakah Oh, masuk? ditutupin. Ternyata enggak, masih kena tutup. 2 kali peluru launcher di sini ya. Harus terbuang sia-sia oleh bos Marley. Oke, Marley, apakah objektifnya yang bakal coba untuk diambil? Tapi dari arah lainnya, dari arah belakang ada tim Siren yang coba untuk nge-pick off. Ini ada AWM yang dipegang sama Apollo. Di lain sisi dari tim Dranix Vendetta, nampaknya melihat pergerakan dari tim Aura juga. Starret sudah tereliminasi. Ada Dranix Vendetta yang sedang berduel melawan dari tim Aura Esports. Tapi di sini masih coba untuk melakukan Ini dia. duel. Oji sudah terknockdown dan masih ada Duta Brazil dan Aura Nggak nih bisa. bos. Ini Aura nih bos. Aura Nampaknya nih bos. dari Siapa ini ya, dari Randa kah? Bisa jadi, tapi bakal sulitan untuk masuk ke dalam zona. Imba kayaknya Aura nih Imba? bos nih. Ya, dan sudah mulai masuk juga 4 orang
di sana sudah menunggu pergerakan Hati-hati. duta Brazil. Terlihat ada Delta menggunakan baretanya langsung bisa menembus sebuah global yang di pops out. Walaupun sudah cukup baik pergerakannya bakal ditinggalin gitu aja untuk men-shakers dalam circle terlebih dahulu. Tapi masih ada dari Aura nih bos yang menembak dari arah belakang. Udah nggak Sakit bisa. banget. Dan di lain sisi Red Bull Daterham sudah mulai surprise. kelihatan. Walaupun dari nih bos masih coba untuk melakukan medikasi. Razor Di-knockdown dan satu Calvin. Wow, satu orang juga dari First Rider berhasil meng-knockdown. Ombak datang di sana coba untuk berduel, namun dari Delta sangat sekarat sekali. Yes, kali ini ada perpecahan antara Red Bull dan juga Dranix. Bahkan satu pemain Dranix udah harus di knockdown, dua Dan pemain Red Dranix Bull. dari Devil juga udah harus di knockdown. Dan bahkan di ending gitu aja Razor kali ini bakal kesulitan, bakal langsung dimajuin Datang. ke jump shoot. Oke, dan Zay coba untuk membuka war di sana. Razor hanya tersisa sendirian, jump shoot dari belakang. Zico langsung clearing up untuk ke arah tim Drax Vendetta. Red Bull Rebellion memenangkan fight. Itu malah Aura yang selamat satu Oh, iya. orang. Luar biasa banget. Wow. Padahal tadi gue notice kalau nggak salah dia cuma punya 8 medkit. Ternyata gue pikir nggak akan bisa buat masuk ke zona Ternyata karena emang masih kita bisa. udah Sakit sakit, banget ya? banget ya. Kita lihat di sini dia ternyata pakai Alok dan juga Kelly ya. Jadi rotasinya Betul. juga lebih cepat pasti 5 tim, 15 pemain kali ini. Dan notabene nggak ada yang ngehuni zona tengah. Oke, di lain sisi ada info yang terknockdown oleh seorang Kruger. Yang kita tahu di mana Kruger sangat baik dalam menggunakan AWM Itu dan ini dia. ada Bareta yang dipakai sama Kruger dari tim Aura Esports juga malah ingin coba masuk. Sekarang udah aman banget posisinya. Ya, yang mana kali ini juga semua tim udah berada dalam zona yang aman. First Rider berada dalam satu tower, barangan udah mulai ngehit juga. Oh, Apollo juga terknockdown lagi. First Rider Alpha sudah dapetin 10 Nice. killnya. Ubed, Ombak, Diwan di sana coba untuk men-spray karena Red Bull Rebellion sangat sakit sekali spraynya. Dan ada PR yang cukup besar di mana circle-nya ini menuju ke arah open field dan Red Bull kalau bisa tahan circle-nya untuk sementara dan mereka itu bisa dapat checkpoint, ada tower, ada pohon, ada batu juga di bawah. Ya. Mereka tim yang paling aman untuk sementara kalau misalkan bisa stay Itu sementara dia. waktu. Karena Dan- posisi mereka juga high ground ya. Wah, kembali lagi. Ini kenok-kenokannya sama-sama ngabisin resource. 2 orang terknockdown. Tim First Rider udah copot semua nih. Iya, yang mana kali ini tapi masih berhasil untuk di revive. Kita lihat zona amannya masih belum jalan. Aura juga udah harus keluar di Oh, peringkat kena 5. lagi Ubed. Ada circle yang udah mulai turun. Bom sudah mulai Aimfoy. spray dari Aimfoy. Masih coba untuk pick off dari seorang Diwa. Nice, Bisa copet Aimfoy. dari arah atas. Langsung saja mendapatkan satu knockdownnya dari frag granite yang di pops out. Tapi dari tim Boss Titan masih coba untuk masuk ke dalam circle. Ada PR yang cukup besar. Banyak banget tim yang coba masuk ke dalam circle. Tapi untungnya dari Siren masih coba untuk terdistract dari tim arah Red Bull Wow. Rebellion. Mr. Home dijatuhin sama Kruger. Kruger juga pengen masuk ke dalam circle nih. Itu dia, Kruger juga bakal langsung di Kruger knockdown. terjatuh raw di sana langsung aja tereliminasi dan Red Bull Rebellion masih coba untuk survive. Boss Titan Marley. langsung saja bisa mendapatkan buya hanya dengan 4 kill di match pertama kita. Congratulations untuk tim Boss Titan mendapatkan buya di match pertama. Ya, luar biasa banget pastinya buat Boss Titan karena notabene sebenarnya tadi dia dalam sisi pressure ya. Betul. Yang emang notabene dia ada di tower, terus tadi ada satu pemainnya itu Marley yang ada tertinggal di bawah tower juga kena hit sama 2 orang pemain.